pada zaman Khalifah Raja Harun ar-Rasyid. Ia termasuk khalifah negeri Baghdad. Pada masa hidupnya selevel dengan Syekh Maliki. Pada waktu itu negeri yang dipimpinnya mengalami kekeringan. Sudah bertahun-tahun tidak diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu banyak orang yang mati karena kelaparan dan kekeringan. Raja Harun maklumat kepada rakyatnya dan para menteri-menterinya. Wahai kaumku, di negeri ini sudah kekeringan dan tidak ada hujan selama bertahun-tahun. Maka mari kita semua rakyat pergi ke padang pasir untuk melakukan sholat istiqomah. Karena perintahnya raja, maka berangkatlah semuanya dan berduyun-duyun ke lapangan padang pasir untuk melakukan sholat istiqomah berjamaah. Sampai di sana dilakukan sholat beberapa kali, tapi tak kunjung juga turun hujan. Dan besoknya lagi berangkat untuk sholat lagi. Dari daratan padang pasir, tiba-tiba muncul seorang kakek tua renta dengan membawa 3 anaknya wanita. Orang tua dan ketiga anaknya wanita itu duduk di pertengahan jalan yang sedang dilewati orang-orang yang sedang berjalan menuju lapangan padang pasir. Dan saat itu, ketika saat menteri melintas di depannya dan ditanyalah sang menteri oleh orang tua itu, "Ada apa rupanya ini? Kok banyak yang berbondong-bondong ke lapangan padang pasir?" Kata menteri, "Ini saya dari Baghdad. Bersama orang-orang akan melakukan sholat istiqomah. Karena di sana, di negeri Baghdad sudah bertahun-tahun tidak pernah turun hujan. Sehingga negeri Baghdad kekeringan dan penduduknya banyak yang mati kelaparan." Dan orang tua berkata, "Apakah Allah sudah pindah dari Baghdad?" Yang ditanya tadi adalah pas utusannya Raja Harun. Dan orang tua berkata, "Apakah Gusti Allah pernah meninggalkan Baghdad? Dan apakah Allah di kota Baghdad sudah pindah di padang pasir? Dan apakah Allah itu pernah gaib atau sirna? Jika kalian ada di Baghdad, Allah ada di Baghdad sana. Dan jika kalian ada di padang pasir, Allah juga ada di sana. Kenapa kalian sholat istiqomah memilih di lapangan padang pasir, sehingga kalian semua meninggalkan Baghdad untuk sholat minta hujan? Wahai kaum Baghdad, apakah yang kalian lakukan dimanapun engkau berada? Allah senantiasa mengawasimu. Walillahil masyriqu wal maghribu, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ing endi enggon sapa sira ngadhep, jagat wetan lan jagat kulon. Ning endi enggon sapa sira ngadhep, ning kono ana zati Allah. Akhirnya utusan Raja Harun melaporkan kejadian itu kepada Raja Harun. Setelah ketemu orang tua aneh dengan bersama 3 anaknya wanita itu. Dan akhirnya Raja Harun menyuruh utusannya itu mencari orang yang misterius itu. Setelah sekian hari, bertemulah orang tua itu dan dibawalah ke istana Raja Harun. Orang tua yang berpakaian compang-camping dan gembel itu
didudukkan sejajar dengan Raja Harun, dan Raja Harun pun berkata, "What is your name?" Orang tua menjawab, "My name is Obad. Saya adalah hamba." Raja Harun, "Please help me. Please tolong bantu doa agar negeri ini diberi hujan oleh Allah, agar tidak kelaparan, kekurangan air negeri ini." Orang tua menjawab, "Yes, yes. Kalau kamu minta tolong aku berdoa kepada Allah, insya Allah aku mau. Tapi ada suatu syarat." Dan raja berkata, "Apa syaratnya, Tuhan?" "Kumpulkan rakyatmu. Kumpulkan rakyatmu semua bersama sholat taubat. Setelah sholat taubat bersama-sama, lalu sholat istiqomah." Dan orang tua itu berdoa. Bagaimana doanya orang tua tersebut? Setelah sholat istiqomah, terus orang tua itu sujud dan berdoa sambil matanya melelehkan air mata doa. Dan orang tua itu berdoa, "Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tiada ilah kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Kecuali Engkaulah yang Maha Kaya. Ya Allah, kami membutuhkan dan ingin Kau turunkan hujan saat ini, ya Rob. Dan jadikanlah hamba-Mu ini orang yang saleh." Tidak lama kemudian petir dan badai angin dan awan tertutup mendung. Dan turunlah hujan sampai air itu menenggelamkan kepala orang tua itu dalam sujudnya. Dan utusan itu menghadap kepada raja untuk mengabarkan bahwa hujan sudah turun dengan lebatnya. Lalu menteri itu diutus untuk memanggil orang tua itu. "Siap, Baginda, kami akan memanggil orang tua itu." Lalu berangkatlah menteri itu. Menteri itu mendatangi orang tua yang sedang sujud dan kepalanya yang tergenang air. Dan ternyata orang tua itu sudah 2 hari lamanya masih saja tetap bersujud kokoh, tidak geser semilimeter pun. Dan ketiga anaknya yang ikut menengadah tangannya ke atas yang mengamini. Ditanya oleh menteri, "Kenapa bapakmu saya bangunkan kok nggak bangun-bangun?" Salah satu anaknya menjawab, "Maaf Tuan, maaf Tuan, maaf Tuan. Bapak itu kalau sedang sujud dan berdoa, minimal 7 hari baru boleh bangun." Kata menteri, "Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Wahai para kekasih Allah, wahai kaum para pencari kebenaran, kita harus bisa memahami makna yang tersirat dalam cerita ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mangking dalam jagat raya ini. Allah tidak akan berubah dan bergeser, apalagi pindah dari Baghdad atau kemanapun dan dimanapun. Walillahil masyriqu wal maghribu fa innama tuwallu fa thamma wajadallah. Sesungguhnya penyatuan segala sesuatu adalah pengejauhan Tahan dari Tuhan.
jagat barat dan jagat timur adalah diliputi dari Tuhan. Dan doa yang mustajabah adalah setelah hamba melakukan sholat taubah dan berholwat, yaitu sujud kepada Allah sampai melelehkan air mata. Kalau mau berdoa segera dijawab Allah, sholatlah taubat dulu, baru memohon dengan tawakal tuh, yaitu sujudlah. Dan menangislah di atas sajadahmu dan melelehkan air matamu dengan sungguh-sungguh melakukan penyesalan ini. Jika kalau ingin dijawab doamu oleh Allah, jangan miskol-miskol saja. Isi pulsamu, isi rohanimu dengan keyakinan dan keimanan yang sungguh-sungguh dengan melakukan ibadahmu. Sebelum pulsamu habis dan kartumu habis masanya dan terblokir oleh operator Israel, malaikat maut. Wassalam. Gus Im Al-Haduni.